Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kota Palembang terlibat keributan. 1 orang menderita luka akibat sabetan senjata tajam. Ada dugaan pelanggaran pemungutan suara di 5 TPS di Kota Palembang digelar ulang. Menteri Transmigrasi kunjungi kawasan transmigrasi di Desa Telang, Kabupaten Banyu Asin. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kota Palembang terlibat keributan. Akibatnya 1 orang menderita luka sabetan senjata tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui penyebab keributan karena polisi masih menyelidiki kasus ini. Sesama pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Kota Palembang ribut. Pengunjung terlihat menyerang pengunjung lain dengan menggunakan alat yang diduga senjata tajam. Bahkan sempat terdengar suara tembak, sehingga membuat pengunjung lain pun menjadi panik. Atas kejadian ini, seorang pemuda bernama Pius Barkah alias Leo menderita luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk menjalani perawatan medis. Sementara pasca kejadian, keluarga korban langsung membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Minggu siang. Itu benar. Luka kenapa tuh? Kena tujap atau kena kapak? Tak tahu juga aku kena tujap, kena kapak, kena tembak. Oh. Pokoknya lalu 5 kok, perut sikok, belakang 2 di tangan sikok. tangan tuh kena apa? Kena kapak Belum diketahui penyebab keributan yang terjadi pada Minggu pukul 2 dini hari itu. Sementara polisi Satreskrim Polrestabes Palembang yang menangani kasus ini belum bersedia dimintai keterangan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Merasa sakit hati telah dipecat, petugas parkir di Palembang aniaya majikan. Tersangka diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah sempat buron selama 3 bulan. Menganiaya atasan karena dipecat. Itulah alasan yang membawa Mat Fajar alias Tata akhirnya dibekuk oleh tim Reskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Sebelumnya ia 3 bulan menjadi buronan. Kini ia ditetapkan jadi tersangka pembacokan terhadap seorang pemuda bernama Firmansyah. Korban menderita luka bacok senjata tajam pada bagian tangan dan jarinya usai penganiayaan yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Pelaku dipecat, korban menjadi petugas parkir di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dengan membawa sebilah pedang, tersangka pun langsung datangi rumah korban. Kemudian korban diserang tersangka secara brutal hingga terluka. Lagi motifnya adalah ketidaksenangan karena adanya yang bersangkutan korban berawal dari diberhentikannya sebagai petugas juru parkir, kemudian terjadi rumor ada seolah menantang saudara Tata yang telah memberhentikan sebagai juru parkir, kemudian karena kejengkelannya saudara M. Fajar alias Tata ini mendatangi tersangka di daerah kampungnya dan terjadi peristiwa penganiayaan sebagainya. Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan proses tahap 2 tindak pidana korupsi pembangunan prasarana Light Rail Transit atau LRT tahun 2016-2020. Barang bukti sitaan berupa uang tunai sebesar 22,5 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana Light Rail Transit atau LRT di Kota Palembang tahun 2016 hingga 2020 masih terus diusut.
Kejati Sumatera Selatan menyerahkan barang bukti sitaan berupa uang tunai sebesar 22,5 miliar rupiah kepada pihak Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A. 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak dihadirkan karena 4 orang telah dilakukan penahanan di Rutan Pakjo Palembang dan 1 orang ditahan di Kejagung atas perkara berbeda. Kelima tersangka adalah Direktur Utama PT Perencana Jaya Bambang Haryadi Wikanta, mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Budi Cahyono, dan 3 pejabat PT Waskita Karya lainnya. Telah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya sudah dilakukan penahanan di Kejaksaan Agung dan sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dalam perkara lain. Dan saat ini proses terhadap tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu kita masih melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dan secara teknis kita akan menunggu perkembangannya, apakah tetap kita melakukan penyidikan di Palembang atau menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dugaan modus yang digunakan para tersangka dengan memarkup atau menggelembungkan nilai kontrak perencanaan pekerjaan proyek LRT tersebut. Selain itu, mereka juga diduga menerima gratifikasi sebesar 25,6 miliar rupiah. Atas perbuatan para tersangka ini, total kerugian yang ditanggung negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.